Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kembali lagi di podcast FPRB ke Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang. Bersama saya Riza yang akan memandu podcast pada sore kali ini. Tentunya saya tidak akan sendiri, sudah ditemani dan sudah datang para narasumber yang luar biasa, yang hebat, yaitu dari pemangku kebijakan di BPBD Kabupaten Sampang. Monggo Bapak bisa diperkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Bapak Chandra dan seterusnya. Ya, terima kasih Mbak Risa. Saya Chandra Romadhani Amin selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Sampang. Oke, monggo Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arif Taufikur Rahman, asli anak daerah Sampang. Kebetulan saya menjabat di kantor BPBD Kabupaten Sampang sebagai Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Baik, terima kasih. Bisa lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Muhammad Husin yang baru menjabat di BPBD Kabupaten Sampang, kurang lebih masih 7 bulan. Jabatan di BPBD Kabupaten Sampang adalah Kasih Kedaruratan dan Logistik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Chandra, Mas Fajar dan Mbak Husin sudah berkenan hadir untuk podcast di Forum Pengurangan Risiko Bencana pada sore kali ini. Tentunya di BPBD Kabupaten Sampang itu kan tidak hanya bagaimana bisa memberikan sebuah bantuan ya kepada masyarakat yang tertimpa musibah yang sudah seperti kekeringan, banjir dan semacamnya. Kira-kira ini udah masuk musim kemarau ini Pak Chandra, Mas Fajar dan Mbak Husin. Berbicara dengan persiapan menghadapi kemarau gitu. Ini kira-kira dari BPBD atau Bapak Kalaksa nanti mengalir untuk Mas Fajar dan Mbak Husin. Ini tanggapan jenengan bagaimana Pak? Monggo. Ya, kami di BPBD ini mempunyai tugas dalam menghadapi bencana, ada pra, kejadian dan paskanya gitu. Jadi itu sesuai dengan tupoksi kami, ada pencegahan dan kesiapsiagaan, yang kedua ada kedaruratan dan logistik, dan yang ketiga ada rehabilitasi dan rekonstruksi RR gitu. Jadi dalam menghadapi bencana, ini semua bencana kan tidak kita inginkan sebenarnya gitu. Betul, Pak. Jadi 3 poin pra, pada saat dan pasca itu harus ada bersamaan gitu, sesuai dengan kejadiannya. Jadi seperti kemarau dari sebelumnya, baik pranya, mitigasinya itu sendiri, terus pada saat berlangsungnya kekeringan dan pasca setelahnya itu sendiri. Dan untuk kemarau pada tahun ini memang banyak pertanyaan. Ini kemarau kok masih hujan? Ya, apa betul, sebenarnya belum kemarau sebenarnya ini? Tapi kalau melihat dari para petani sudah banyak yang menanam tembakau. Ya. Jadi kalau saya ikuti dari BMKG seperti yang dirilis pada bulan Maret, prediksi musim kemarau untuk Sampang ini jadi dimulai pada Mei sebenarnya awalnya gitu. Ya. Secara Mei perhitungan 2024. Jadi pada pertengahan, dan puncak kemaraunya sendiri ini ada pada bulan Agustus. Dari rilis BMKG itu, jadi kemarau saat ini ada pengaruh dari La Nina, yang sebelumnya ini ada El Nino. El Nino itu identik dengan kekeringan itu. Dan kalau La Nina ini adalah hujan atau basah itu. Jadi kita lihat ada kemarau tapi masih ada hujan. Nah, untuk La Nina sendiri, kalau dari rilis BMKG ini masih belum bisa diprediksi apakah sampai Oktober atau sampai akhir tahun atau sampai bulan Maret 2025. Jadi tetap dalam
pantauan. Kalau beberapa saat sebelumnya ini El Nino berlangsung selama 6 tahun, informasinya seperti itu yang kemarin ini yang sudah terjadi gitu. Nah, kemarau untuk saat ini otomatis ada hujan, cuma kami sudah menyampaikan surat kepada pihak kecamatan untuk menginformasikan daerah-daerah yang rawan untuk kekeringan. Jadi ada kekeringan kritis, ada kekeringan langka, dan ada kekeringan langka terbatas. Kritis ini ditinjau dari bagaimana masyarakat itu mendapatkan airnya. Kalau lebih dari 3 kilo itu kategori kritis. Kalau langka itu dari 500 meter sampai 3 kilo. Langka terbatas itu antara 100 sampai 500 gitu. Nah, untuk antisipasi menghadapi kekeringannya, mungkin dari Haji Husin, saya persilakan. Monggo, Mbak Husin. Baik, terima kasih Pak. Untuk mengatasi kekeringan, kami dari bidang kedaruratan dan logistik sudah menyiapkan segala sesuatunya yang akan kita salurkan kepada masyarakat. Insya Allah dalam bulan ini, bulan Agustus ini sudah mulai dilakukan dropping air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Dan ada jerigen dan juga kebutuhan pangan lainnya. Cukup. Baik. Oke, ada Mas Fajar terkait dari tambahan. Kalau di bidang rehab sendiri, memang untuk kekeringan ini untuk di paskanya itu tidak begitu signifikan. Mungkin ketika kalau musim penghujan di bidang rehab rekon ini lebih banyak masalah, dalam arti ini kita bicara melewati kekeringan ya. Ketika musim hujan memang di bidang rehab rekon ini selalu berkoordinasi dengan bidang PK, terutama dengan bidang KL, karena yang kami tangani di bidang RR itu paskanya seperti itu. Dan kami untuk menghadapi musim penghujan dan paskanya, kita memang yang kita temui itu biasanya tanah longsor atau jembatan rusak atau pelengsengan seperti itu. Jadi memang kalau di bidang RR sendiri itu untuk ketika kekeringan itu tidak terlalu signifikan kita untuk di paskanya, karena sudah dikoordinasikan dengan bidang KL, karena itu kedaruratan seperti itu. Baik, terima kasih. Barusan sempat diobrolkan terkait pra, saat, dan pasca, kan gitu ya, Pak. Terkait dari Bapak Mas Fajar atau Mbak Husin dan Pak Kalaksa sendiri, cara penanggulangannya atau awal dari pra, saat, dan pasca, langkah yang diambil dari pihak BPBD itu seperti apa agar nanti masyarakat juga paham dan bisa antisipasilah terkait sebelum terjadinya bencana itu. Tentunya kan ada namanya pra dan saat gitu. Langkah seperti apa yang diinformasikan atau yang diberikan motivasi kepada masyarakat di Kabupaten Sampang itu sendiri? Monggo, ya. Pak Kalaksa. Jadi untuk perannya sendiri, kami dengan masyarakat itu menyampaikan pertama ya, jadi harus bisa berhemat air. Hemat air. Karena kekeringan itu ya bukan hal yang baru, rutin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga menyiapkan anggaran sebenarnya. Untuk anggaran ini kami sudah berkoordinasi dengan TAPD untuk mendapatkan bantuan suplai air ini, dan juga mengajukan kepada BPBD provinsi untuk mendapatkan bantuan suplai air juga, bersih gitu. Iya. Jadi itu yang kami lakukan. Itu di pra ya, Ya, di Pak pranya Kalaksa. itu. Oke. Iya.
Kalau dari rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri untuk perannya, paskanya. nggih. Terima kasih, mohon izin Pak Kalak. Ya. Terkait di paskanya memang kita sangat terbantu dengan yang sekarang lagi ini ya, kita lagi bermitra dengan, kita bersyukurlah bermitra dengan FPRB sendiri dengan siap siaga terkait dengan pembentukan Destana. Ya. Itu sangat membantu kami karena di kegiatan kami sendiri di Rehab Rekon itu ada kegiatan Jitupasna. Jitupasna itu pengkajian kebutuhan pasca bencana. Ya. Jadi kalau dari kekeringan kita nanti mengkaji ketika gagal panen. Itu kita nanti berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait seperti itu. Jadi dengan adanya nanti Destana, kita rencana ke depannya untuk kegiatan kami ini Jitupasna ini rencananya kita akan merangkul teman-teman Destana yang sudah terbentuk di Kabupaten Sampang. Kebetulan untuk sampai sekarang ini Destana itu yang terbentuk di Kabupaten Sampang itu sekitar 19 desa dan kelurahan ya, Mas ya. Desa dan kelurahan, 13 desa, 6 kelurahan. Jadi kita nanti ke depannya kita dengan adanya kegiatan Jitupasna itu kita akan mengadakan pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jadi ketika kalau kita kekeringan, kita akan mengkaji tempat-tempat mana yang gagal panen. Iya. Seperti itu, nanti akan berkolaborasi dengan dinas terkait, contohnya dengan pertanian. Sebaliknya ketika musim penghujan, kita juga nanti setelah dampak banjir itu apa Yang perlu yang perlu dilakukan, pengkajian apa. Jadi ketika banjir kita tidak perlu langsung turun ke lapangan karena kita sudah bermitra dengan teman-teman Destana. Dengan adanya kita memberi pelatihan, nanti dengan sendirinya, dengan mandiri kita tinggal kontak aja di daerah ini kebutuhannya apa, terdampak berapa, luas lahan berapa, seperti itu. Jadi lebih dengan adanya Destana itu sendiri lebih terbantu ya Kita BPBD. sangat terbantu seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau dari Mbak Husin terkait dari Bapak Kasih Kedaruratan dan Logistik dari segi pra dan pasca bencananya itu seperti apa, Mbak? Baik, terima kasih. Yang namanya ya kedaruratan ya kita harus selalu siaga. Siang malam kita standby. Kadang tengah malam ada informasi ya kita berangkat. Yang namanya aja darurat seperti itu. Siap siaga. Harus siap siaga. Siap siaga dan siap selalu. Siap selalu. Jadi ya yang tidak ada yang namanya libur sebenarnya kalau BPBD. Bukan 24 jam lagi, 25 jam. 25 jam. Ya, standby. Seperti itu. Ya, bagus. Karena bencana itu datangnya secara tiba-tiba, seperti itu. Bencana Kami- yang Ya. Jadi kami sama tim standby. Jika ada informasi, ada kejadian, ada bencana apapun, kita langsung tinjau lokasi, langsung turun ke lokasi seperti itu. Yang untuk kekeringan ya kami masih nunggu usulan yang ke TAPD sama yang ke provinsi. Insya Allah kalau dalam bulan ini turun, insya Allah dalam bulan ini akan langsung dilaksanakan dropping air bersih seperti itu. Oke, baik. Baik, terkait dropping air bersih itu sendiri, kira-kira nih, Mbak, dari BPBD sendiri itu ada target nggak, Mbak? Berapa tangki atau berapa yang bisa disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sampang? Tentunya ya, khusus yang terdampak kekeringan itu ada nominal berapa tangki gitu, berapa gitu, Mbak? Berapa jumlahnya? Jumlah tangki. Baik, terima kasih. Ya pastinya kalau yang namanya bantuan pasti ada target lah. Ya. Kalau udah ada target takutnya sampai banjir seperti itu. Ya. Ya insya Allah nanti dropping awal target kita itu per titik kekeringan itu 3 kali pengiriman seperti itu. 3 kali pengiriman. Minimal 3 kali pengiriman ya 3 tangki lah. Iya. Seperti itu. Itu tidak ditentukan per desa ya, Mbak, dari 3 kali itu. Per desa? Per desa 3 kali pengiriman gitu. Iya. Oh. Per desa dampak kekeringan ya, Iya, bukan iya, semua yang terdampak. desa. Iya, yang terdampak. Iya. Oke.
Kira-kira nih Mbak, ini di Kabupaten Sampang kan ada 14 kecamatan yang terdampak kekeringan. Ini sudah terlist nggak Mbak? Ada berapa kecamatan yang memang terdampak kekeringan ketika pada musim kemarau tiba gitu? Insya Allah itu dari 14 kecamatan Insya Allah masuk semua untuk tahun ini. Masuk semua. Iya. Tambah meluas kekeringannya itu. Seperti itu. Terus yang PDAM gimana Mbak? Apakah itu masih terdampak kekeringan yang menggunakan PDAM? Oh, kita dari dana yang ada kita tetap kerjasama dengan PDAM seperti itu. Iya. Oke. Selain itu Mbak, kalau misalkan yang terdampak kekeringan difokuskan dari BPBD itu hanya memberikan bantuan dropping air bersih saja, apa berupa nominal atau bantuan yang lain Mbak? Apakah hanya fokus karena ini kekeringan ya bantuannya hanya air bersih saja misalkan, apa bagaimana dari BPBD itu sendiri? Iya, biar pimpinan yang menambahkan ya. Iya, monggo. Jadi yang namanya kekeringan memang butuh air kan. Iya. Utamanya ya air harus dibantu gitu. Kalaupun nanti ada bantuan susulan misalkan seperti jerigen, tandon atau apa dari provinsi, kami akan salurkan kepada masyarakat gitu. Nyambung tadi pertanyaan apakah PDAM juga kekeringan. Jadi pelayanan PDAM ini kan masih terbatas di Kabupaten Sampang gitu. Kalau dihitung rasio yang pakai PDAM dengan yang tidak, yang pakai PDAM itu sangat kecil sekali dan memang ada sumber gitu. Jadi sudah pakai PDAM ini kemungkinan besar sudah aman gitu. Tapi banyak masyarakat yang tidak pakai gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PDAM ini merupakan partner kita gitu. Yang ngerti Medan dan sebagainya. Dan untuk pengiriman air tangki ini kan tergantung dari jarak gitu. Tadi saya sampaikan bahwa masih mengajukan usulan kepada provinsi dan juga TABD dari nominal yang didapat itu. Kalau awalnya mungkin dari 3, sedangkan tiap lokasi kan beda harganya. Harga mungkin di Kecamatan Sampang, Kedungdung atau Sogobana kan beda gitu. Beda. Itu akan mempengaruhi sebenarnya jumlahnya itu sendiri. Kalau misalkan nanti dapat banyak, jadi kita minta sekian 3, terus dari provinsi dan sebagainya langsung udah jangan 3, saya tambah 10, tetap disalurkan gitu. Oke. Selama itu memang dibutuhkan. Kekeringan seperti itu. Terima kasih Pak Galaksa, ini sangat luar biasa ya perjuangan BPBD untuk membantu masyarakat Kabupaten Sampang dalam menghadapi kekeringan atau musim kemarau. Tentunya yang sangat membutuhkan biaya barusan yang Pak Galaksa sebutkan tidak lain yang di pelosok-pelosok ya Mas Fajar ya Pak Galaksa juga Mbak Husin, karena kayak di Kecamatan Karangpenang itu kan di samping jaraknya jauh, tentunya yang di pelosok-pelosok harganya pun biasanya juga beda gitu. Oke, terkait dari Destana dan Jitu Pasna itu sendiri, kalau dari sisi kekeringannya ini yang lebih membantu kepada BPBD itu dari informasi seperti apa Mas yang diharapkan oleh BPBD dari Destana dan tim Jitu Pasna itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Lisa. Jadi yang kami butuhkan itu memang teman-teman dari bawah. Kebetulan itu kita ada Destana. Jadi Destana itu sebenarnya kepanjangan tangan kita di bawah. Jadi segala informasi yang contohnya kalau kayak kekeringan, gagal panen seperti itu. Jadi kita membutuhkan berapa luas sih yang terdampak kekeringan itu yang mengakibatkan gagal panen seperti itu. Jadi kita nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman Destana dan dinas teknis terkait seperti itu. Jadi kita sangat memerlukan teman-teman Destana di bawah untuk memverifikasi. Jadi dampak dari kekeringan itu apa? Seperti itu. Jadi yang lebih spesifikasi kayak pertanian seperti itu. Jadi terdampak itu karena kekeringan, gagal panen itu berapa luasnya seperti itu. Nanti kita memang ada pelatihan seperti itu. Dan kebetulan kita yang 2 tahun kemarin itu kita sempat bekerja sama dengan Siap Siaga Jawa Timur seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Fajar. Karena kalau berbicara kekeringan ya, apalagi di Kabupaten Sampang, tentunya tidak hanya mindsetnya itu tidak hanya di air saja, Mas. Kering dompet lah kan gitu bahasanya. Iya. Oke, semoga itu juga terbantu nanti dari BPBD yang kekeringan dompet ya. Oke. Ini izin perlu saya tambahkan, Mbak Lisa. Iya. Dengan kepemimpinan Pak Chandra dan kebetulan kasihnya ini Pak Hussein bidang kedaruratan, memang sekarang tuh getol-getolnya ke provinsi. Jadi kita getol-getolnya ke provinsi minta bantuan untuk mengatasi kekeringan ini. Alhamdulillah dengan kegigihan kita, dengan kekompakan kita, dengan niat kita yang baik, alhamdulillah provinsi itu merespon kita. Alhamdulillah. Merespon kita dengan baik. Segala kita minta apa Direspon baik. direspon dan dipenuhi seperti itu. Jadi banyaklah bantuan dari provinsi yang kita terima, dan ini tujuan kita ya untuk masyarakat yang terdampak seperti itu. Baik, oke. Terima kasih banyak kepada Pak Chandra, Mas Fajar dan Mbak Hussein. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Sampang tentunya sangat bangga dan terima kasih banyak kepada BPBD Kabupaten Sampang. Semoga kedepannya masyarakat Kabupaten Sampang ini lebih terlindungi lagi, lebih terjaga dan lebih terpenuhi apa yang memang harus dipenuhi gitu. Mungkin sebelum kita akhiri karena waktu juga sudah mulai masuk waktunya sama istri ini kayaknya ya. Oke, ada closing jam statement rawan. ya. Closing statement dari beliau bertiga, monggo dipersilakan. Langsung dimatikan. Jadi dalam menghadapi bencana ini BPBD tidak bisa sendirian gitu. Jadi otomatis dengan adanya Destana, masyarakat yang peduli, kita bahu-membahu bersama-sama untuk mengatasinya gitu. Tanpa ada kerjasama dan kolaborasi ini, maka masalah itu bencana akan datang dan memberikan dampak yang buruk pada kita semua. Tapi kalau kita bisa kompak, insya Allah jalan keluar dari masalah tersebut bisa teratasi. Oke, terima kasih semuanya. Berarti kata asyiknya ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih FPRB Sampang kepada Koran Madura, Radar Madura, Salsabila FM, RRI, Python Energi, BPBD, Mekar Catering, Hotel Panglima, Alfanit, Triple SS, Catering Face Design, Edu Media, Trunojoyo Lau dan Rehat Cafe. Terima kasih banyak kepada Pak Kalaksa, Mas Fajar dan Mbak Hussein telah singgah di FPRB Kabupaten Sampang. Semoga tidak lelah untuk kembali lagi ke sini. Kami insya Allah akan mengundang kembali dan ngobrol terkait kebencanaan dan keberlanjutan nanti dari BPBD itu sendiri. Karena kalau berbicara bencana tidak hanya tahun ini, tahun demi tahun ke depan pasti yang namanya bencana akan selalu ada. Karena itu di samping takdir dan manusianya harus memang diedukasi terus seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Mbak, ini apa ya, kepikiran ke istrinya paling saya sampai nyetrum ini bilang Mbak. Oke. Marisa, kalau boleh tahu ini, sebelumnya kan BPBD ini juga kemarin ikut agenda ke Banyuwangi. Mungkin bisa dijelaskan agenda-agenda yang ke Banyuwangi kemarin. Oh iya. Seru kayaknya di sana. Seru Mas, sampai lupa ini. Ini soalnya ada yang keburu jam rawan bantal katanya. Jadi ada istri permaisurinya menunggu katanya di jam segini. Oke, monggo dijelaskan, mungkin ditambahkan Mas Fajar, Mbak Hussein dan Pak Chandra terkait kegiatan yang di Banyuwangi kemarin. Pengalaman-pengalaman mungkin bisa dijadikan sebuah referensi lah bagi Destana itu sendiri ya. Tentunya monggo dipersilakan. Jadi kegiatan di Banyuwangi itu adalah kegiatan apel peralatan, menghadapi kebencanaan, gelar peralatan gitu. Jadi kami mengikuti itu. Ini yang pertama sebenarnya adalah menjaga kekompakan sebenarnya, silaturahmi dengan BPBD provinsi dan BPBD yang lain. Karena prinsip kami tetap, jadi selama hubungan ada, komunikasi ada, apa-apa kita akan terbantu gitu. Jadi gelar peralatan tersebut walaupun dengan kondisi yang ada, tetap kami berangkat gitu. Mungkin pengalaman yang ini Mas Fajar bisa berbagi.
Oke, bisa menambahkan Pak Mas Fajar. Husin. Ayo. Pengalamannya, keseruannya gitu. Terima kasih. Jadi memang perjalanan kita ini sebenarnya kalau diceritakan itu panjang. Iya. Panjang, penuh cerita senang dan dukanya. Iya. Mulai dari mau berangkat dan sampai nyampe itu penuh cerita. Jadi pada prinsipnya memang kami membawa nama Kabupaten Sampang itu memang jadi beban ke kita. Jangan sampai Kabupaten Sampang memalukan di kabupaten lain seperti itu. Jadi kita berangkat dengan kepala tegak meskipun karena tadi kekeringan, kita tetap berangkat membawa nama Kabupaten Sampang. Alhamdulillah di sana kita itu sempat jadi perhatian Pak Galak. Jadi perhatian, jadi tolak ukur. Karena yang kami ikutkan di sana itu teman-teman alhamdulillah dengan semangat yang tinggi, karena sebelum berangkat ke Banyuwangi teman-teman tuh sudah latihan. Sudah mempersiapkan 1 bulan lebih lah. Ya Pak Ji. Ya. 1 bulan lebih. Jadi sampai di sana kita itu jadi perhatian, jadi kiblat lah. Iya. Kita jadi kiblat dari segi lomba untuk water rescue-nya. Kita itu meskipun tidak dapat juara 3 besar, setidaknya kita itu masuk 5 besar lah, yang terbaik. Seperti itu. Jadi memang kita itu dengan kepala tegak kita berangkat ke Banyuwangi. Alhamdulillah nama Kabupaten Sampang tuh jadi perhatian lah. Terima kasih. Mohon tidak masalah terkait juara itu, memang di mana-mana juara memang belakang Mas. Yang penting rasa cinta, rasa kebersamaan, rasa kemanusiaan itulah yang diprioritaskan, terkhususnya dari BPBD itu sendiri ya. Sampai ada yang sakit katanya. Katanya ada sampai yang sakit ya Mas ya, terkait dari pelatihan itu sendiri. Sakitnya sakit hati apa gimana itu Mbak Husin? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih. Kalau berbicara Banyuwangi, ya katanya Mas Fajar tadi ya seru memang. Ya truk mogok ya di jalan ya ada terjadi seperti itu. Yang paling berkesan pada saya dari segi kesiapannya teman-teman sudah maksimal, kompak. Ya kalau ada yang sampai jatuh sakit itu karena faktor kecapean aja seperti itu. Yang paling saya kagumi saat di Banyuwangi adalah banyak pejabat di Indonesia yang hadir di acara tersebut. Perwakilan provinsi Indonesia itu banyak yang hadir, dan kebetulan alhamdulillah langsung mampir ke stand kami, stand Kabupaten Sampang. Tampil beda. Karena Kabupaten Sampang itu paling mewah ya, Pak. Paling mewah. mepet sawah. Jadi ya memang Pak Galaksa udah, yang penting jangan bikin malu Sampang seperti itu. Makanya kita kemas, kita pakai dekor. Jadi stand kita itu dari semua peserta yang ikut, cuma Sampangnya yang ada dekornya. Seperti itu. Ya itu dari perwakilan Indonesia itu mampir ke stand kami, nanya-nanya, otomatis dokumentasi pastinya, foto bersama. Jadi banyak foto-foto yang beredar di BNPB, BPBD provinsi, itu foto-foto stand Kabupaten Sampang. Termasuk rescue-nya. Saya rescue yang banyak dokumentasi itu Kabupaten Sampang, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Berarti tidak hanya setannya tentunya itu, Mbah Husin. Isi setannya pun juga paling nomor 1 di Kabupaten Sampang. Iya. Yang cowok ganteng-ganteng, ada ceweknya enggak, Mbah, waktu itu? Enggak ada. Ada dua. Oh, iya. Oke. Itu harapannya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Galaksa, Mas Fajar sama Mbah Husin. Semoga bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam kemanusiaan. Kita kepalkan tangan bareng-bareng. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.